Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita merenungkan firman Tuhan untuk dasar kita memulai aktivitas belajar sepanjang hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon terang dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena berkat dan anugerah-Mu pada hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya Tuhan, semua ini hanyalah penyertaan Tuhan dan anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas belajar, kami mohon tuntunan terang Tuhan sehingga kami dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Bapa di dalam surga, firman Tuhan yang akan mendasari kami melakukan aktivitas belajar pada pagi hari ini kiranya menjadi tuntunan, kiranya menjadikan rema di dalam hati kami sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, terlebih berikanlah kepada kami hikmat akal budi, roh kebijaksanaan sehingga kami mampu memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari bacaan Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai dasar perenungan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi hari ini kita belajar tentang kompetitif atau kompetisi yang sering kalian sebut dengan persaingan. Nah, anak-anak, persaingan yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita? Persaingan yang sehat, persaingan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persaingan yang baik, persaingan yang jujur, persaingan yang fair, ya kalian bilangnya adalah persaingan yang fair, yang tidak saling menjatuhkan. Tetapi di sini persaingannya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan kawan-kawan kamu, bukan bersaing secara tidak sehat, tetapi persaingan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa kegelapan tadi sesuai dengan firman Tuhan di Efesus 6 ayat 12 ya. Jadi melawan kejahatan-kejahatan, melawan penguasa-penguasa kegelapan, roh-roh jahat. Saya akan membacakan perenungan kita pada pagi hari ini. Kehidupan kita dipenuhi dengan sebuah fenomena atau persaingan. Selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Selalu ada yang akhirnya menjadi yang terbaik dan ada orang-orang yang merasa tersisih. Selalu ada yang menang dan ada yang merasa ditinggal. Persaingan hidup bisa kita hindarkan karena bagaimanapun juga semua ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan yang seringkali juga sama dengan keinginan orang lain. Jadi keinginan kita itu seringkali berbenturan dengan keinginan orang lain sehingga kita juga merasa bersaing dengan orang tersebut. Keinginan kalian sering juga sama dengan keinginan teman-temanmu yang lain sehingga kamu harus bersaing juga dengan teman-temanmu sehingga merasa ada yang disingkirkan, merasa ada yang dibully, merasa ada yang dikucilkan, bahkan merasa ada yang menang karena bisa bersaing dan mengalahkan teman-temannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita perlu memiliki daya saing untuk dapat bertahan bahkan memenangkan sebuah persaingan yang ada. Ya, kita akan belajar kompetitif itu artinya apa? Persaingan itu artinya adalah sebuah usaha untuk memenangkan suatu persaingan. Yang kedua, persaingan adalah keinginan untuk mengalahkan pihak lain.
Lalu yang ketiga, persaingan memiliki daya yang lebih dari orang lain. Jadi persaingan di sini mempunyai 3 arti. Yang pertama, memenangkan persaingan. Yang kedua, keinginan mengalahkan orang lain. Yang ketiga, memiliki daya yang lebih daripada orang lain. Kompetitif atau persaingan secara positif bisa disimpulkan sebagai keinginan atau usaha atau kemampuan untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Dalam persaingan ada beberapa faktor yang terlibat. Faktor yang pertama dalam persaingan adalah kawan, lawan, dan penonton. Ya. Ketika kita melihat sebuah pertandingan pasti ada 3 hal tersebut. Ada lawan, ada kawan, ada penonton. Itu. Jadi dalam sebuah persaingan kita harus mengerti persaingan apa yang kita alami dan yang kita hadapi. Seringkali kita kalah atau tertinggal karena kita tidak tahu bahwa semua sedang berlomba. Kita semua pada dasarnya sedang berlomba. Contohnya kita sibuk mengomentari teman dan kita sadar bahwa kita pun berada dalam sebuah usaha untuk diperebutkan. Ya. Jadi ketika kita mengomentari teman, itu sebetulnya kita itu juga sedang tersadar bahwa kita itu ada di dalam sebuah persaingan. Makanya kita berusaha untuk mengomentari teman, dan mengomentari teman itu biasanya cenderung untuk menjatuhkan. Nah, itu yang tidak baik. Ketika kita mengomentari teman dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, itu berarti kita sedang menjatuhkan diri kita. Bukan berarti ketika kita bisa menjatuhkan kawan itu kita menang, tetapi sebaliknya. Ketika kita menjelekkan orang lain, kita menjelekkan kawan, disitulah sebetulnya orang membaca bahwa kita itu sedang menjelekkan diri kita sendiri. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita waspada melihat kondisi dan apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan tersisih tanpa punya kesempatan untuk melawan. Jadi dengan menjelekkan orang lain, kita itu sudah tersisih secara otomatis tanpa kita punya kesempatan untuk melawan orang itu. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa diri kita itu kalah dengan menjelekkan orang lain. Contohnya orang yang tidak tahu persaingan apa yang dia hadapi, yaitu orang yang lumpuh di dalam kolam Bethesda. Jadi pernah diceritakan, ya, ada di Alkitab diceritakan dalam Yohanes 5, itu seorang yang lumpuh yang harus bersaing dengan orang-orang sehat lainnya untuk dapat masuk ke dalam kolam Bethesda, supaya ketika dia masuk dia menjadi sembuh. Nah, orang lumpuh ini juga sedang berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kolam tersebut karena tidak ada saudaranya yang menungguinya. Nah, anak-anak, persaingan yang sebenarnya bukanlah ia melawan orang-orang sakit lainnya, namun persaingan yang ada dalam batinnya yaitu keinginan untuk sembuh dan tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Jadi itu persaingan yang sesungguhnya, bukan melawan orang-orang yang bisa berlari cepat untuk masuk ke dalam kolam Bethesda, tetapi dia harus berusaha melawan bagaimana menyingkirkan perasaan sakit yang ada di dalam dirinya dan berusaha untuk sembuh. Itu yang sebenarnya. Maka ia harus berusaha dengan kuat sehingga dia tidak pernah merasa gagal untuk sampai pada cita-cita yang semula, yaitu menemui kesembuhan dan mencapai tujuan yang semula, yaitu memenangkan tujuan yang menuju kesembuhan. Anak-anak, sampai ketika Tuhan berkata kepadanya dan ketika Tuhan pun datang kepadanya untuk menjamah orang sakit tersebut sehingga dia pun menjadi sembuh. Demikian juga kita, bagaimana kita bisa mengalahkan kesaingan dengan orang lain, persaingan dengan orang lain, tuntutan di sekitar kita, sehingga kita pun bisa memenangkan ego, memenangkan memenangkan perasaan kita sendiri, memulihkan keinginan, memurnikan hati kita supaya apa yang kita lakukan itu tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pun bisa memenangkan persaingan dengan baik dan kita menang dengan keadaan yang terhormat, terpuji, bukan dengan menjelekkan orang lain, tetapi kita bisa menang dengan mengalahkan keinginan daging kita.
Kita bisa menang karena Tuhan berada di pihak kita. Jadi anak-anak, saatnya sekarang kita berkompetisi untuk kita bisa saling menjaga kemurnian hati. Kalian boleh bersaing satu dengan yang lain, tetapi dengan cara yang sehat, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang terpuji. Karena semua ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kemenangan yang hakiki di dalam sebuah persaingan adalah mengalahkan diri sendiri dengan tidak menjelekan orang lain, tetapi bisa mengalahkan ego kita masing-masing. Seperti orang buta, seperti orang lumpuh yang akhirnya dijamah oleh Tuhan, dan dia pun bisa memenangkan dirinya sendiri, bisa mengalahkan egonya sendiri, sehingga dia pun boleh mencapai tujuan akhirnya, yaitu mencapai kesembuhan. Dan tujuan kalian dalam belajar adalah menggapai cita-cita. Jadi belajarlah yang rajin supaya anak-anak bisa menggapai cita-citanya untuk masa depanmu yang lebih baik. Dan semuanya itu kalian lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus bersaing dengan sehat. Kami bersaing dengan baik. Kami boleh bersaing hanya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan karena keegoisan kami masing-masing. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh mengalahkan keangkuhan diri kami. Kami boleh mengalahkan keegoisan kami, sehingga kami benar-benar boleh melakukan persaingan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, apa yang bisa kami lakukan Tuhan tanpa jamahan-Mu, tanpa pertolongan yang daripadamu, sehingga kami boleh memenangkan persaingan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi anak-anak kami akan memulai aktivitas belajar, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memakai setiap perangkat yang mereka gunakan, tutup bungkus mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Engkau-lah yang menyempurnakannya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati.